Monumen Pancasila Sakti. Setiap tahun pemerintah sibuk menggelar upacara megah di sini dan mendikte kita dengan buku sejarah sekolah. Tapi apakah itu benar-benar mengedukasi? Atau itu hanya ingin mendoktrin kita dan alat propaganda untuk melanggengkan kekuasaan? Halo, hai. Saya Bintang Yudo Parwi Caksono. Saya akan membuka video tentang penjelasan Museum Pancasila Sakti untuk kelas 10B. Di sini, saya tidak hanya akan mendikte kalian dengan buku sejarah sekolah, tapi saya akan mengulik dari sisi lain menggunakan kacamata yang lebih kritis. Tonton videonya sampai akhir. Jadi kita berada di lokasi Museum Lubang Buaya atau dikenal sebagai Museum Pancasila Sakti. Museum ini merupakan tempat terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965. Lokasinya sendiri terletak di Jalan Raya Pondok Gede, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Untuk fungsinya sendiri, museum ini merupakan tempat untuk menyimpan dan melestarikan barang-barang yang berkaitan dengan peristiwa G30S pada 1965. Yang kedua, sebagai sarana edukasi bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sebagai tempat untuk mengenang jasa 7 pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa tersebut. Siapa aja sih yang ada di Pertama itu ada si Kapten C atau Pierre Tendean. Dia ini sebenarnya ajudannya si Jenderal Nasution, tapi dia tuh diculik dan dikira sebagai Jenderal Nasution. Selanjutnya adalah Jenderal Sutoyo. Sutoyo ini merupakan jadi beliau itu diculik di rumahnya dengan modus dipanggil oleh Presiden Soekarno. Dan selanjutnya ada DI Panjaitan. Nah, di Panjaitan ini beliau ditembak saat sedang bersiap-siap. Yang sebenarnya modusnya itu sama aja kayak Sutoyo, yaitu ingin dipanggil oleh Presiden Soekarno. Terus ada Esparman. Dia ini posisinya sebagai intelijen yang angkatan darat. Jadi posisi dia tuh krusial banget kita sampai dia tahu banyak rahasia tentang PKI, makanya dia dipulih. Nah, selanjutnya ini adalah MT Haryono. Beliau merupakan Panglima AD bidang perencanaan. Beliau ini juga gugur di rumahnya saat mencoba merebut senjata penculik. Dan selanjutnya ini ada Suprapto ini dia ada di inspirasi pokoknya di yang tingginya lah di angkatan darat. Nah, dia ini menolak tugas adanya Panglima kelima. Nah, dan yang terakhir yang seperti banyak hal yang kita tahu itu ada Jenderal Ahmad Yani. Beliau ini orang satu di angkatan darat istilahnya. Jadi beliau ini menjadi target utama dan langsung dibunuh di kediamannya. Tahu gak sih setelah aksi perencanaan penjemputan ketujuh jenderal tersebut, kemudian pasukan Letkol Untung yang bernama Cakrabirawa mengeksekusinya pada tanggal 1 Oktober 1965, tepatnya pada pukul 3:15 waktu Indonesia Barat. Rumah jenderal pertama yakni Rumah Letjen Ahmad Yani yang dijemput pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pasukan mengepung kediaman Letjen Ahmad Yani dan kemudian Ahmad Yani itu beralasan kalau dia kepengen mandi dan berganti pakaian. Namun mereka yang tidak sabaran langsung menghujani tubuh Ahmad Yani dengan peluru sehingga Ahmad Yani meninggal di tempat, disaksikan oleh keluarganya, dan mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam truk. Yang kedua, Rumah Jenderal Ahana Nasution atau Menka Hankam, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dijemput pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini Jenderal Ahana Nasution adalah satu-satunya jenderal yang selamat karena beliau digantikan oleh Letu Pierre Tendean, yakni ajudannya. Namun juga di sini terjadi penembakan pada putri beliau, yakni Ade Irma Suryani yang saat itu masih berusia 5 tahun. Jenderal Ahana Nasution selamat dengan cara melompati tembok dan berganti pakaian menjadi setelan sarung dan kemeja biasa. Yang ketiga ada Rumah Majen MT Haryono.
di sini awalnya Jenderal MT Haryono ini sudah curiga. Halo semuanya, kalian tau gak sih kalau misalkan gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 atau yang biasa kita dengar dengan G30 SPKI itu nggak terjadi dalam satu malam saja loh, tapi ada 3 bom waktu yang ngebuat suasana jadi makin parah. Bener banget, konteksnya itu adalah perebutan kekuasaan yang terjadi di pusat pemerintahan. Nah, pemicu pertamanya itu apa sih? Nah, hal ini bermula saat Bung Karno menggabungkan 3 ideologi sekaligus, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Hal ini dimanfaatkan oleh PKI untuk memperkuat pengaruhnya, sehingga para pemuka agama, lalu juga angkatan darat menjadi terancam. Nah, itu kan udah buat kondisi makin parah nih. Yang kondisi masyarakatnya gimana sih? Saat itu kondisi masyarakat, terlebihnya di khusus ekonomi, sangat kritis parah. Inflasi melambung tinggi, lalu harga bahan pokok jadi naik, dan bahan pokok sendiri itu jadi langka. Hal ini memicu banyak sekali pertentangan-pertentangan khususnya di daerah-daerah. Nah, kan 2 hal itu udah bikin makin parah. Tapi apa sih yang benar-benar ngebuat PKI itu ngeberontak atau bikin gerakan 30 September ini? Jadi ada isu sakitnya Bung Karno pada tahun 1965 yang desas-desusnya nih katanya para angkatan darat ingin melakukan kudeta sehingga PKI mulai terancam lalu mengamankan posisinya. Jadi 3 poin yang kita dapatkan adalah 30 SPKI ini dapat terjadi karena adanya krisis ekonomi, saling kecurigaan, dan juga perebutan kekuasaan yang ngebuat G30 SPKI ini terjadi. Bener banget nih, ini menjadi pelajaran penting untuk bangsa kita untuk selalu melakukan stabilitas, juga untuk terus mengedepankan nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, kita kulik lebih dalam lagi yuk tentang sejarah dari 30 SPKI ini di Monumen Pancasila Sakti. Let's go! Pahlawan revolusi adalah para perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban gerakan 30 September tahun 1965 dan dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Mereka ada Jenderal Ahmad Yani, Legend Masjid dan Haryono, Legend Siswondo Parman, Kapten Cisipir Tendean, Legend Raden Suprapto, Maijen Dodot Esok Panjaitan, dan Maijen Storo Susomiharjo. Pengorbanan mereka menjadi bagian penting dari negara Indonesia dan dikenal sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Di sini kami akan menjelaskan tentang Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti merupakan salah satu situs sejarah yang terletak di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, serta sebagai pengingatannya pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya, pembangunan monumen ini dimulai pada tahun 1967 dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1981. Kompleksnya, monumen ini memiliki luas sekitar 14 hektar dan menjadi salah satu identitas wisata edukasi sejarah yang banyak dikunjungi pelajar maupun masyarakat umum. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih mikir kalau sejarah ini, monumen-monumen ini cuma untuk sekedar dikenang? Itu salah besar. Tetapi ada makna di balik dari sejarah Monumen Pancasila Sakti ini. Selain untuk dikenang sejarahnya, ini juga diperlukan untuk mengenang pengorbanan, perjuangan, serta keteguhan Indonesia dalam memperjuangkan kesatuan Pancasila. Nah, teman-teman, ada fun fact makna di balik berdirinya Ahmad Yani, patungnya di sini di tengah karena dia menunjuk ke arah burung Garuda yang melambangkan ajakan untuk selalu setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lubang Buaya merupakan satu yang paling bersejarah di Nasib ini. Nah, sumur ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter dan menjadi tempat ditemukannya jenazah para pahlawan revolusi yang menjadi korban peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Nah, setelah dilakukan pencarian oleh TNI, jenazah para pahlawan berhasil ditemukan dan diangkat dari sumur ini pada tanggal 3 Oktober 1965. Saat ini, Lubang Buaya dijadikan situs bersejarah yang dapat dilindungi dan dikunjungi oleh masyarakat sebagai sarana edukasi
dan pengingat perjuangan, pengorbanan, dan jasa para pahlawan dalam mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Sekarang berada di bagian diorama ini. Nah, jadi apa sih diorama itu? Diorama itu adalah miniatur yang menggambarkan sejarah peristiwa sejarah dalam bentuk 3 dimensi. Nah, di sini itu terdapat berbagai bentuk diorama yang menceritakan kronologi peristiwa G30S atau PKI, mulai dari penculikan hingga ditemukan jenazah para pahlawan revolusi di sumur lubang Ubaya. Nah, dengan melihat diorama ini, pengunjung dapat lebih mudah memahami jalannya peristiwa sejarah ini yang terjadi pada tahun 1965. Selain menambah wawasan sejarah, diorama ini mengingatkan kita untuk menghargai para jasa para pahlawan kita yang telah berjuang demi bangsa kita dan negara. Nah, kali ini kita sudah berada di pos komando yang aslinya tempat ini adalah rumah tinggal dari warga setempat bernama Bapak Haji Sueb. Namun pada menjelang peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, rumah ini diambil paksa oleh pasukan pemberontak untuk menjadi ruang kendali. Nah, di rumah sinilah para penggerak PKI itu ngumpul untuk mengatur strategi untuk besok melakukan penyerangan pada malam hari. Nah, ini juga bangunannya masih 90% asli dan ini tuh termasuk rumah yang paling kaya pada zaman dahulu karena lantainya sudah keramik dan juga terdapat lampu minyak. Nah, kalau kita sudah memahami sejarah dari Monumen Pancasila Sakti, nah sekarang kita akan melihat benda-benda bersejarahnya. Oke teman-teman, yang pertama ini ada yang namanya sumur lubang buaya, di mana tempat ditemukannya 7 pahlawan revolusi. Nah, tempat ini menjadi salah satu bukti penting yang menggambarkan peristiwa dari 1965. Kita lanjut ke tempat yang kedua ya. Kedua, ada rumah penyiksaan, dan di mana rumah penyiksaan ini merupakan tempat para pahlawan ditahan sebelum kejadian tersebut. Dan juga di area museum ini terdapat mobil dinas para pahlawan revolusi, serta ada dokumen, foto, pakaian yang disimpan hingga pada saat ini. Yang ketiga ada dapur umum. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa dapur umum dimasukkan ke dalam benda bersejarah. Karena di dapur ini tempat terjadinya masak-memasak dan menyiapkan kebutuhan bagi orang-orang yang ada pada kejadian tersebut. Ayo teman-teman kita lihat ke dalam. Walaupun terlihat seperti dapur biasa, tetapi dapur ini membantu kita untuk memahami kegiatan atau aktivitas yang berlangsung pada saat itu. Dan juga dari dapur ini kita bisa belajar bahwa setiap benda yang ada di Monumen Pancasila Sakti ini merupakan benda bersejarah yang sangat penting untuk diketahui. Menurut saya, Museum Lubang Buaya itu sangat bermanfaat sebagai edukasi. Belajar secara langsung, bukan hanya melihat lewat dari buku saja. Dan dengan adanya kita melihat di Roma dan berbagai koleksi yang ada, kita jadi lebih memahami peristiwa G30 SPKI dan serta pentingnya kita menghargai jasa para pahlawan tersebut yang sudah gugur. Selanjutnya ada nilai patriotisme dan nasionalisme yang dapat kita petik. Yang pertama, ada keberanian membela negara. Para pahlawan revolusi tetap setia pada Pancasila dan NKRI meski nyawanya itu terancam. Yang kedua, ada rela berkorban. Mereka mengutamakan keselamatan bangsa di atas keselamatan pribadi mereka. Yang ketiga, ada cinta tanah air. Semangat menjaga keutuhan dan ideologi negara dari ancaman yang ingin mengubahnya. Jadi pelajaran yang didapat setelah berkunjung ke Museum Lubang Buaya itu yaitu yang pertama ada menghargai pengorbanan. Yang kedua itu ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu menjauhi kekerasan dan kemanusiaan. Yang keempat menemukan rasa cinta air dan bangsa. Yang kelima itu ada waspada terhadap paham yang memecah belah. Dari kunjungan ke Museum Lubang Buaya ini, kami memperoleh banyak pengetahuan tentang peristiwa G30 SPKI dan perjuangan para pahlawan revolusi. Kunjungan ini juga mengajarkan kami pentingnya menghargai jasa pahlawan, menjaga persatuan bangsa, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikianlah vlog kunjungan kami. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.